Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, untukmu wahai muslimah, Bu, Kak, Dek, Nak. Kalau saya nggak punya waktu banyak, tapi saya sebagai ibu misalnya harus berpesan kepada anak yang paling saya cintai, saya pasti akan berpesan dengan pesan-pesan ini. Kalau saya jadi ibu nih udah sakit keras nih, punya beberapa menit aja, punya waktu setengah jam buat pesen kepada anak saya, kira-kira apa yang akan saya pesankan? 1, Bu, Kak, Dek, Nak, jangan pernah lupa bahwa kamu adalah hambanya Allah. Jangan lupa, kamu hambanya Allah. Kamu bisa jadi istri seseorang, anak seseorang, ibu seseorang. Tapi lebih dari semuanya, kamu adalah hambanya Allah. Nasibmu ada dalam genggaman Allah. Bahagia sengsaramu ditentukan Allah. Sehat sakitmu ditentukan Allah. Matimu kapan ditentukan Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah dalam Al-Qur'an, seseorang tidak tahu dia besok mau makan apa. Ibu tahu besok makan apa? Enggak tahu. Enggak tahu, Bu. Tapi Allah tahu. Dan seseorang tidak akan pernah tahu di bumi mana dia akan dikebumikan. Di bumi mana dia akan mati, di daerah apa, di mana tepatnya dia akan mati. Ibu tahu? Ibu tahu kapan matinya? Ibu tahu di mana ibu bakalan mati? Enggak tahu. Ibu enggak tahu, saya enggak tahu. Tapi Allah tahu. Kenapa gitu? Karena Dia yang punya kita. Karena Allah yang punya kita. Maka jangan pernah lupa bahwa kamu adalah hambanya Allah. Karena kamu hambanya Allah, belajarlah untuk bisa menjadi hamba yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan ngarep kecuali kepada, jangan takut kecuali kepada, jangan bersandar kecuali kepada para istri. Jangan ngandelin apapun dan siapapun selain Allah. Saya perempuan pinter. Saya sekolahnya sudah sampai S3. Bakwan 2. Ternyata lagi warung ya.
lagi jajan. Suami saya nggak akan kemana-mana, anak saya bakalan bener semuanya. Emang iya? Enggak. Yang pada pinter-pinter sekolahnya, banyak yang rumah tangganya berantakan. Betul? Jangan andalkan pendidikanmu untuk mempertahankan rumah tanggamu. Jangan andalkan pendidikanmu untuk terbangunnya rumah tanggamu. Nggak bisa diandalkan. Saya kan cantik, suami saya nggak akan kemana-mana. Mana bisa dia cari perempuan yang lebih cantik daripada saya? Katanya. Emang iya? Enggak ternyata. Yang udah punya istri cantik, ditinggalin, cari yang gak cantik, banyak. Betul? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan andalkan cantikmu. Yang beneran cantik sekalipun, Bu. Kenapa saya ngomong gitu? Karena ada yang cantik beneran, ada yang cantik ngaku-ngaku. Bu, yang cantiknya beneran sekalipun, cantikmu itu akan lapuk dimakan usia. Betul? Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang cantik sekalipun, Bu, akan ada datang waktunya di mana kecantikanmu akan pudar bersama dengan waktu yang berlalu. Makanya kalau ngelihat nenek-nenek cantik, orang bilangnya nggak yang nenek cantik, tapi bilangnya nek, kelihatan loh kalau nenek tuh waktu muda cantik. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan andalkan kecantikan. Saya kan kaya, saya punya segalanya. Kalau orang ninggalin saya, dia yang rugi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, fakta menunjukkan bahwasanya ada banyak orang-orang kaya yang rumah tangganya tidak seperti yang dia harapkan. Betul? Jangan andalkan itu semua. Tidak cukup untuk bisa memastikan rumah tanggamu berjalan dengan seperti yang kamu mau. Apa yang diandalkan? Allah. Andalkan Allah. Abah saya pernah bilang, hidup ini nak tergantung nasib. Pernah lihat nggak Bu, orang jelek nasibnya bagus? Jangan terus merasa gitu dong. Pernah lihat gak orang cantik nasibnya bagus? Pernah, ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya cantik jelek tidak selurus sama bagusnya nasib. Ada yang cantik nasibnya bagus, ada yang jelek nasibnya bagus. Ada yang cantik nasibnya jelek, ada yang cantik nasibnya, ada yang jelek nasibnya juga jelek. Pernah lihat nggak orang kaya nasibnya jelek? Pernah. Ibu-ibu sekalian, maaf. Orang kaya yang jadi pasien rumah sakit jiwa, pernah tahu nggak? Ibu-ibu mungkin nggak tahu, tapi banyak Bu, banyak.
Orang kaya-kaya di luar negeri sana yang terus jadi PA, mohon maaf. Yang jadi gila, ada apa enggak ada? Banyak. Saudaraku sekalian, orang miskin yang hidupnya bahagia, pernah lihat enggak? Banyak, saudaraku sekalian. Itu artinya menunjukkan nasib tuh bahkan enggak terkait sama kaya ataupun miskin. Meskipun orang miskin yang nasibnya baik selalu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu. Jadi nasib tuh enggak terkait sama kaya, miskin, cantik, jelek. Enggak terkait orang pinter, orang bodoh. Enggak ada kaitan. Kaitannya sama Allah yang pegang nasib manusia. Jadi abah saya bilang, nak, hidup tuh tergantung sama nasib. Dan nasib itu Allah yang pegang. Kalau kamu kepengen nasibmu baik, jangan pernah tinggalkan Allah. Jadi Bu, nasihat nomor 1, jangan lupa kamu hambanya Allah. Jangan lupa, biar kamu tidak semena-mena. Mentang-mentang pinter, semua orang dianggap bodoh. Semua orang ditipu sama dia. Enggak begitu caranya jadi hambanya Allah. Mentang-mentang kamu cantik, suami kamu jelek-jelekin terus-terusan. Mentang-mentang kamu punya ini itu, akhirnya anak-anak kamu sia-siakan. Kepada orang-orang lain kamu menjadi arogan, kamu lupa bahwasanya kamu adalah hambanya Allah. Ngelihat orang lain kayaknya jelek semuanya. Nah, ini bahaya. Dan Bu, karena kita hambanya Allah, jangan lupa untuk tidak pernah menganggap rendah semua makhluknya Allah. Jangan mentang-mentang kamu sholat, mentang-mentang kamu nutup aurat, mentang-mentang kamu ibadah, melihat perempuan lain yang meninggalkan sholat misalnya, yang auratnya terbuka misalnya, yang kurang ibadahnya misalnya, kamu langsung sombong dan bilang, ih amit-amit tuh orang pasti dah pantas masuk neraka. Jangan lupa, kamu adalah hambanya Allah. Bu, Ibu pernah naik pesawat gak? Bu, pesawat itu Bu, kalau mau turun atau kalau baru naik, saya suka liatin ke bawah. Saya kalau naik pesawat, saya suka duduk di dekatnya jendela. Saya suka liatin. Itu waktu naik, ibu-ibu sekalian. Begitu awal naik tuh saya masih lihat agak gede-gedean. Rumah-rumah, mobil-mobil. Udah agak naikkan dikit tambah kecil, naik lagi tambah kecil, naik lagi tambah kecil. Sampai kalau dari atas sana Bu ya, gak kelihatan bahkan. Agak turun dikit kelihatan kecil banget. Saya suka liatin tuh, ya Allah. Mungkin di dalam mobil situ ada suami istri yang lagi berantem. Yang lagi berantem. Istrinya bilang, ya udah kalau gitu turunin saya di sini. Suaminya buka pintunya, silahkan. Kok kamu jahat sih sama saya?
kamu tega-teganya mau menurunkan saya di sini, padahal dia yang minta. Kelakuan siapa tuh begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dari ketinggian yang besar sekalipun terlihat kecil. Betul? Bu, bersama dengan yang besar, bersama dengan kebesaran, sesuatu yang besar, itu yang lain terlihat kecil. Ibu, kita nih Bu di hadapan malaikat-malaikatnya Allah, bahkan kabarnya bumi di tangan malaikat Jibril seperti gundu kelereng di tangan anak kecil. Kecil banget ibu-ibu sekalian. Kita semuanya nih, hamba-hambanya Allah nih kecil banget. Ibu kalau ngelihat sesuatu yang kecil, semut deh. Ada satu semut lagi ngobrol sama teman-teman sesama semut. Dia ngobrol sambil kayak gini nih. Nggak lihat apa gelang saya baru? Apa kabar? Dibeliin gelang dong sama suami. Suami saya kan gak kayak suami kamu. Suami saya mah sayang sama saya. Dengar kabar gak? Si ibu itu tuh diceraiin sama lakinya. Katanya semut. Belagu banget. Kamu lihat nih, Bu, semut model kayak begitu. Ih, saya emang gak demen sama si itu. Ih, amit-amit. Saya mah kalau papasan sama dia aja. Udah deh, saya menghindar-hindar. Orang kok ada ya yang kayak begitu. Ibu-ibu sekalian, kamu kalau ngelihat semut ada satu nih belagunya luar biasa, sombongnya luar biasa. Mungkin kamu akan gini Bu, sombong amat sih. Saya pites juga mati. Betul? Kita di hadapan malaikatnya Allah saja lebih kecil daripada semut di hadapan matamu. Belum lagi dibandingkan dengan keagungan Allah. Karenanya sebagai hamba Allah jangan sombong. Insya dan sebagai hamba Allah jangan minder. Ibu, jangan lupa kamu adalah hambanya Allah. Jangan minder Bu. Ngelihat ada orang-orang pinter-pinter gitu. Jangan minder, ibu-ibu saudariku sekalian. Bersamamu ada Allah. Adik-adik, jangan sedih, jangan minder dek. Seorang anak datang pada saya. Dia bilang, Ustazah, ternyata saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya, Ustazah, ibu saya hamil sebelum nikah sama bapak saya. Habis itu mereka menikah, 6 bulan kemudian saya lahir Ustazah. Saya baru tahu itu. Pantesan aja selama ini bapak saya gak pernah sayang sama saya. Ibu saya pun gak pernah sayang sama saya. Saya sedih Ustazah, jadi anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang sama anak tersebut, Nak, jangan sedih. Ayahmu mungkin tidak menginginkanmu, ibumu mungkin tidak menginginkanmu, akan tetapi kamu ada di atas muka bumi ini karena Allah menginginkanmu. Karena Allah menginginkanmu. Bu, gak ada anak haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Hati-hati.
Jangan deket-deket perzinaan. Kesian anaknya, mikir panjang. Lagi pula ya, ini terutama buat adik-adik nih. Dek, jangan karena cinta kamu jadi menghalalkan segala cara. Jangan karena cinta kamu menganggap boleh melakukan apapun juga. Guru saya Habib Umar pernah mengatakan, la yastahi ahlul jannah hina duhulihi ilal jannah ila ashabuz zina. Orang kalau masuk surga semuanya bakal mendongakkan kepala. Orang kalau masuk surga semuanya akan bangga kecuali pelaku-pelaku zina waktu di dunia. Andai Allah sudah ampuni dosanya sekalipun, dia masuk surga dengan menundukkan kepala. Malu sampai surga. Gak ada orang malu di surga kecuali para pelaku zina. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan seluruh keluarga kita dari perzinaan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya sampaikan kepada anak tersebut, walaupun ibu kamu tidak menginginkanmu, ayah kamu tidak menginginkanmu, Allah menginginkanmu. Makanya jadilah hamba Allah yang solehah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Poin penting untuk membuatmu tidak pernah berkecil hati. Saat kamu merasa sedang miskin, kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, saya miskin tapi saya tidak takut. Sebab bersamaku ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya. Kekayaanmu akan mencukupiku. Saat kamu sedang sakit, jangan kecil hati. Kamu bilang, ya Allah, saya sakit. Dokter-dokter pun sudah mulai kesulitan menyembuhkan saya. Ada banyak bu, di antara kita sakit, dokternya aja bingung. Ini sakitnya kenapa gitu. Mereka nggak tahu, wajar. Kenapa? Sebab yang tahu manusia tentu adalah pencipta manusia. Jadi di saat kita sakit misalnya, kita bilang, ya Allah, saya sakit. Tapi saya tidak takut. Sebab bersama saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Bersama denganmu, hati saya tenang. Ibu-ibu seiku sekalian yang saya muliakan, lah yang menentukan sakit, menentukan sehat bersama dengan kita. Kenapa kita harus gusar? Tenang aja. Tinggal minta aja, ya Allah, jadikanlah sakit ini sebagai pengguguran dosaku. Jadikanlah sakit ini sebagai penaik derajatku. Ya Allah, saya punya banyak dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan Kau menjadikan sakit, saya cukup merasa sakit di dunia aja. Di akhirat nanti Engkau selamatkan diriku. Enak bu. Orang kalau ingat terus bahwa dirinya adalah hambanya Allah, hatinya akan selalu merasa tenang dimanapun dan kapanpun saja dia berada. Ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, karena suaminya kesangkut sama kainnya tetangga. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan,
Kamu tinggal bilang, ya Allah, suami saya meninggalkan saya. Akan tetapi saya tidak takut, sebab bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Makanya Bu, saya tuh sering sekali sampaikan kepada yang hadir di majelis-majelis saya. Saat suamimu meninggalkanmu, bisa jadi itu adalah tali Allah yang Allah ulurkan kepadamu untuk mengenalkanmu pada cinta Allah yang sejati. Allah tuh kayak lagi cemburu sama kamu. Dulu-dulu tuh kamu tahajud. Sekarang sholat subuh aja sama-sama kesiangan suami istri. Ada yang begitu? Mana orangnya? Allah tuh cemburu kepadamu. Dulu-dulu kamu memikirkan apakah Allah ridha atau tidak padamu. Sekarang yang kamu cari, suami saya gimana ya? Apa perasaannya? Segala-gala yang kamu pikirkan suami mulu, Allah cemburu ibu-ibu sekalian. Sehingga Allah pun kemudian membalikkan hati suamimu darimu, mencintai perempuan yang lain. Cara Allah untuk bilang, manusia siapapun dapat meninggalkanmu, akan tetapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat seorang meninggalkanmu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk mengingatkanmu tentang cinta Allah yang sejati. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, untukmu Bu, yang kamu merasa anakmu sudah besar-besar, anakmu sudah berkeluarga, kok kayaknya saya nggak ada yang ngurusin ya. Kok kayaknya semuanya pada sibuk masing-masing ya. Anak-anak saya dulu waktu kecil saya melahirkan dengan separuh nyawa saya. Dulu saya ngurusin mereka sampai saya nggak ngurusin badan saya sendiri. Sekarang giliran udah tua seperti ini. Anak-anak saya sibuk masing-masing. Saya ditinggalkan begitu saja. Sakit hati saya. Kata seorang ibu, Bu, untukmu, jika kamu merasa seperti itu, tenanglah. Kamu hanya perlu berkata kepada Allah dalam munajatmu, ya Allah, anak-anakku meninggalkanku. Akan tetapi Engkau ya Allah akan selalu bersamaku dimanapun dan kapanpun aku berada. Imam Syafi'i bilang, saat tidak ada sesiapapun yang peduli padamu, saat tidak ada sesiapapun yang mau mengurusimu, itu adalah tanda bahwa Allah sendirilah yang akan mengurusi dirimu itu. Tenang, tenang. Syaratnya cuma satu, hadirkan Allah dalam hati, ingat terus bahwa kamu adalah hambanya Allah. Man wajadallah fa ayyu syai'in yafqiduh. Siapa yang mendapat Allah, siapa yang Allah bersama dengannya, dia tidak akan pernah merasa kehilangan apapun. Dan siapa yang kehilangan Allah, maka dia akan selalu merasa kurang meskipun apapun dan siapapun bersama dengannya. Orang tuh kalau hidupnya nggak bersama dengan Allah, Bu, rasanya kurang aja terus-terusan. Tapi kalau orang hidupnya bersama dengan Allah,
Masya Allah, Masya Allah. Hatinya akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun keadaan dirinya seperti apapun. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa kita adalah hambanya Allah. Itu satu. Untukmu wahai muslimah, jangan pernah lupa bahwa dirimu adalah hambanya Allah. Yang kedua, jangan lupa bahwa kamu adalah umatnya Nabi Muhammad. Bersama dengan kita ada seseorang yang sudah mencintai kita bahkan sebelum keberadaan kita di atas muka bumi ini. Makanya saya pernah nulis tuh di Instagram saya. Kalau kamu bertanya kepada saya mengapa saya mencintai Nabi Muhammad, tentu jawabannya jelas. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai seseorang yang sudah mencintai saya bahkan sebelum saya lahir di atas muka bumi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya nggak sayang sama anak. Ustazah serius. Serius. Saya nggak sayang sama anak saya. Kenapa gitu? Karena saya belum punya anak. Karena saya nggak punya anak. Atau belum punya anak, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Sebab umur saya udah tua nih sekarang. Saya nggak sayang, nggak ada. Gimana mau disayangin? Ya kan Bu? Ibu-ibu sekalian, orang tuh normalnya abis ada baru sayang. Bagaimana dengan seseorang yang kamu belum ada, dia udah sayang? Ada memangnya ustazah yang kayak begitu? Ada. Namanya Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu saudariku sekalian, sebelum kita lahir, nih sekarang nih, sebelum cucumu lahir, sebelum cicitmu lahir, anak cucumu lahir, Nabi Muhammad sudah sayang sama dia, Bu. Kamu masih belum sayang sama dia, belum ada orangnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sudah sayang sama dia. Bahkan pernah satu waktu Sayyidah Aisyah, ibu-ibu sekalian, melakukan sesuatu hal yang membuat senang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat tangan, ya Allah, ampunilah Aisyah, dosanya yang lalu-lalu maupun yang baru-baru. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, yang dia lakukan sengaja ataupun yang dia lakukan tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, yang dia lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, yang dia tahu maupun yang dia tidak tahu. Sayyidah Aisyah senang bener Bu dapat doa itu. Mukanya merah. Ibu bayangin kalau ibu dapat doa kayak begitu dari Nabi Muhammad. Senang banget. Pipinya Sayyidah Aisyah langsung merah karena senang. Nabi nanya, farihti bidu'ai Aisyah, kamu senang dengar doa saya wahai Aisyah? Lebek Rasul, senang banget Rasul. Ini hari rasanya kayak hari lebaran buat saya. Hari lebaran kalah senangnya daripada hari ini. Nabi kemudian berkata, Aisyah, ketahuilah, saya berdoa dengan doa yang seperti ini setiap malam untuk umat saya. Nabi Bu tiap malam semasa hidupnya, sholat malam, ruku panjang, sujud panjang, habis selesai sholat Nabi doa dengan khusyuk. Doa Nabi begini, ya Allah, ampunilah umat saya yang sekarang ada maupun yang akan ada nantinya. Umat saya semuanya ya Allah,
yang sekarang maupun yang akan datang. Ampunilah dosa mereka ya Allah, yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ampuni dosanya ya Allah, yang mereka lakukan dengan tahu ataupun yang mereka lakukan tanpa pengetahuan. Nggak ngerti kemudian kerjain dosa tersebut, ampunilah ya Allah. Jadi Bu, sebelum kamu ada di atas muka bumi ini, sebelum saya ada di atas muka bumi ini, 1400 tahun yang silam, Nabi Muhammad sudah mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih sayang dari kita kepada kita daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Ibu, kalau Ibu nih ya, pernah ada dalam satu dosa, misalnya dosa riba, hutang riba, itu kan dosa Bu. Bukan hanya susah ketika ditagih, akan tetapi juga dosa, sebab ada bunganya, ada ribanya. Ibu-ibu sekalian, kamu berhutang riba kepada rentenir misalnya, akhirnya kamu ditagih-tagih sama dia, susah hidup kamu. Apalagi nih ada nih mungkin orang-orang yang hutang ribanya bukan cuman lewat rentenir, tapi lewat pinjol. Kirimin KTP, dapat pinjaman, katanya begitu. Dia pun make duitnya, lama-lama diteror karena nggak mampu bayar. Aduh, susah sekali hidup kamu. Mau keluar rumah malu karena dia kirim pesan kepada semua yang ada di kontak handphonemu. Kamu rasanya seperti kiamat diteror sama orang ini, sama pinjol ini. Teman-teman sekalian, bahkan kabarnya banyak yang bunuh diri loh ketika diteror-teror sama pinjol ini ya. Kamu pun berdoa, kamu pun minta kepada Allah, kamu pun bersolawat, kamu pun hadir di majelis, kamu pun melakukan kebaikan-kebaikan, minta maaf sama orang tua dan lain sebagainya. Satu waktu Allah kasih jalan keluar, kemudian kamu pun terbebas dari hutang riba tersebut. Pinjol itu kamu terbebas darinya. Kamu berpikir, wah, doa saya akhirnya diijabah. Wah, mungkin ini adalah karena kebaikan saya di masa yang lalu. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad untukmu. Dek, kamu terjebak dengan cinta yang tidak halal. Hatimu merasa dikuasai cinta yang membuatmu ngelihat ini ingat dia, ngelihat itu ingat dia. Kamu dikuasai dengan perasaan gak bisa lupa sama seseorang yang kamu cintai itu. Untuknya kamu memberikan apapun yang dia inginkan. Mohon maaf, bahkan ketika dia mengajak zina sekalipun. Akan tetapi kamu sedih, ya Allah, saya gak kepengen jadi hamba yang hina seperti ini. Tapi rasa hati ini ya Allah begitu sulit untuk saya kendalikan. Saya sangat mencintainya. Saya harus gimana ya Allah? Dek, kamu menangis. Kamu minta doa. Kamu berharap pada Allah SWT. Pengen taubat tapi gak bisa-bisa. Udah taubat begitu ketemu, jatuh cinta lagi. Begitu ketemu, gak bisa lepas lagi. Padahal kamu tahu, kamu dengan dia tidak ada hubungan yang dihalalkan dalam pernikahan.
Adik-adikku sekalian, namun satu waktu, entah kenapa, tiba-tiba hatimu begitu ringan untuk meninggalkan orang tersebut. Satu hari, kamu merasakan dengan begitu mudah, kamu lari dari jeratan laki-laki ini, meninggalkan segala perbuatan dosamu, kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, mengalir deras air matamu kala itu, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku hambamu, kembalikan aku di jalanmu kembali. Saudaraku sekalian, alhamdulillah saya akhirnya bisa hijrah juga. Alhamdulillah saya akhirnya bisa taubat juga. Mungkin ini adalah karena doa-doa dari orang tuaku. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad untukmu dari 1400 tahun yang lalu. Sebab Nabi Muhammad sangat menyayangi kita. Maka Bu, maka Dek, maka Kak, untuk segala permasalahan hidupmu, dekatilah Nabi besar Muhammad. Perbanyaklah bersolawat padanya. Ini saya mau kasih ilmu, mau kasih tahu sama ibu-ibu, mau saya ajarin solawat yang saya baca kalau dalam keadaan darurat. Pokoknya udah mentok-mentok segala macam hal, udah kayak nggak ada lagi jalan keluarnya, saya suka baca solawat yang ini nih Bu nih. Tapi kalau hari-hari biasa aja, masalah-masalah biasa aja, bukan itu solawatnya. Kayak obat ya Bu ya, kan ada dosis-dosisnya. Nah, ini saya menganggapnya nih udah dosis tinggi nih. Saya menyebutnya sholawat darurat. Kalau ibu ada yang sakit, sholawatannya tibil kulub aja. Baca 8 kali atau 80 kali. Tahu sholawat tibil kulub? Halo? Tahu sholawat tibil kulub? Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ada yang sakit-sakit bacain salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau yang ini namanya sholawat darurat, baca di saat dalam keadaan kepepet. Kalau udah mentok kamu gak bisa ngapa-ngapain, rasanya udah sesek banget nih. Gak ada lagi yang bisa nampung keluh kesahmu, bacalah sholawat ini. Kalau bisa usahakan punya wudhu, kalau bisa usahakan tutup aurat, menghadap kiblat, baca dengan serius sholawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Udah hafal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Coba ikuti saya. Allahumma sayyidina qad daqat hilati
adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah, udah hafal semuanya. Diingat-ingat itu bacaan kepepet. Kalau dalam keadaan kepepet, baca itu banyak-banyak. Artinya apa Ustazah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah buntu jalanku. Adrikni ya Rasulullah, tolong bantu aku wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah sempit jalan keluar bagiku. Udah buntu nih, gak ngerti lagi mesti ngapain. Adrikni ya Rasulullah, tolong saya wahai Rasulullah. Bu, jangan pernah lupa, wahai muslimah, wahai mukminah, jangan pernah lupa kita punya Nabi Muhammad. Jangan lupa kamu punya Nabi Muhammad. Jangan lupa saya punya Nabi Muhammad. Yang dekat sama Nabi, yang akrab sama Nabi. Jadikanlah lisanmu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki sampai mengatakan, tidak ada masalah sebesar apapun tidak bisa diselesaikan dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Semua masalah insya Allah jadi ringan kalau urusannya adalah solawat kepada Nabi besar Muhammad. Insya. Gitu ya Bu. Yang terakhir, kalau saya diminta memberi nasihat kepadamu, wahai muslimah, yang pertama tadi apa? Ingatlah bahwa kamu hambanya. Semua urusanmu ada dalam genggamannya. Maka bagaimana mungkin kamu mencari selainnya? Semua masalahmu ada dalam genggamannya. Maka untuk apa takut terhadap selainnya? Bersama dengan kita ada Allah, maka kita pun jadi kuat. Bersama dengan kita ada Allah, maka kita pun jadi siap menghadapi apapun. Sebab bersama dengan kita ada sang pengendali kehidupan. Yang kedua,
Ingatlah, kita punya Nabi besar Muhammad. Kita punya Rasulullah. Biar gede hati kita. Biar gede hati kita. Biar lega hati kita. Lagi susah-susah ingat aja sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau ibu lagi ngadepin anak bandel, ingat Nabi Muhammad, Bu, bacalah sholawat. Kemudian mengadulah kepadanya, ya Rasulullah, anak saya bandel, saya nggak ngerti ngadepinnya, wahai Rasul. Tapi bukankah selain dia adalah anakku, dia pun juga adalah umatmu, wahai Rasulullah. Tolong liatin dia, wahai Rasul. Tolong bantu dia, wahai Rasul. Tarik tangannya, wahai Rasul. Jangan biarkan dia berada dalam lembah-lembah dosa. Minta. Ibu kalau lagi ngadepin suami yang bandel, atau suami yang pelit, atau suami yang nyebelin, Bu, ngadu aja sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, suami saya tuh Rasul. Gitu tuh keadaannya. Akan tetapi bukankah selain dia adalah suami saya, dia adalah umatmu juga, wahai Rasulullah. Tolong selamatkan dia, wahai Rasul. Bukankah jika umatmu terselamatkan, engkau pun juga berbahagia, wahai Rasulullah. Gitu doanya. Ntar nabinya jawab, suamimu bandel, kamunya juga iya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ingat bahwa kita punya Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga, ingat Bu, ingat Kak, ingat Dek, ingat Nak, kita semua bakalan mati. Kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Esok atau lusa, tahun depan atau tahun depannya lagi, 10 atau 20 tahun, meski tersisa masih lama sekalipun, suatu hari nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan hidup kita ini semuanya akan berjumpa dengan waktunya dipertanggungjawabkan. Maka teman-teman, sudah waktunya untuk berbekal. Sudah waktunya untuk mempersiapkan diri. Kalau kamu punya anak tamat SMA, dia kepengen masuk jurusan kedokteran di UI, kamu akan bilang sama dia, siap-siap nak. Kalau perlu siap-siapnya dari kelas 1 SMA. Padahal masih 3 tahun lagi mau masuk universitas kedokteran. Mau masuk universitas kedokteran aja siap-siapnya lama. Apakah menurutmu kamu kepengen masuk surga gak perlu persiapan? Perlu. Siap-siapnya berapa lama Ustazah? Seumur hidup kita Kak. Seumur hidup kita Bu. Siap-siap. Hadir majelis niat. Ya Allah, ini adalah persiapan saya menuju hari kematian. Kalau mau sholat, ingat, ya Allah, saya sholat biar selamat di hari akhirat nanti. Tiap kita melakukan apapun, motivasi kita adalah akhirat agar bisa selamat.
Kalau kamu sedekah, kamu bilang, ya Allah, nih kasih saya sekarang kasih di dunia, untuk saya ambil balik nanti di akhirat. Jangan mintanya gini, ya Allah, ini saya sedekah ya Allah, biar dapat ganti yang lebih banyak. Urusannya dunia mulu. Baca Quran, yang dibaca surat Waqiah tiap hari. Kenapa? Biar rezeki lancar. Tiap malam baca surat Ar-Rahman, biar kenapa? Biar suami tambah sayang. Baca Yasin, biar kenapa? Biar sehat lancar urusan. Teman-teman saudaraku sekalian, bukan berarti nggak boleh. Akan tetapi jika semua ibadah yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, di akhirat nanti kamu mau bawa apa? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk sekedar mendapatkan dunia, apa yang akan kamu bawa sesudah hari kematianmu nanti? Pulang kepada Allah, pulang ke akhirat mau bawa apa? Bawa dosa. Bawa dosa? Kan enggak. Kita mau bawa pahala. Kita mau bawa kebaikan-kebaikan kita. Kita mau bawa rahmatnya Allah. Kita mau bawa syafaat Nabi Muhammad. Kita mau hati kita penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita akan selamat ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kematian kita. Bahkan ingat, kita mau mati. Kalau ada orang yang nyakitin kita, gak usah segitunya sakit hati. Orang tuh kalau saya liatin ya, disakitin sama orang sakit hatinya sampai kayak apaan. Saya sakit hati Ustazah. Dia pernah ngomong sama saya begini. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Dia bawa terus sakit hatinya. Sampai kapan? Saya bawa sakit hati ini sampai mati Ustazah. Nanti saya akan tuntut dia di akhirat. Bu, tuh yang bilang nanti saya tuntut dia di akhirat. Kamu pernah diangkat jadi panitia akhirat? Main mau tuntut-tuntut orang aja. Kamu yakin kamu bakalan selamat sehingga bisa menuntut orang? Gimana kalau ternyata kamu yang masuk ke dalam neraka sementara dia yang masuk ke dalam surga? Bisa bilang apa kamu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya kasih tahu, ingatlah terus bahwa dirimu akan mati suatu hari. Maka ketika ada yang menyakiti, terima kasih ya Allah, ini adalah caramu untuk menghapuskan dosa-dosaku dan caramu untuk menjadikan pahala dia engkau kirimkan ke dalam catatan amal ibadahku. Ibu tahu, kalau kamu lagi diomongin orang, diribahin orang, dia sama saja sedang transfer pahala ke dalam rekening perbuatanmu. Seneng gak ada yang transfer? Seneng. Ibu ada yang transfer 1 juta aja senengnya bukan kepalang. Ini Bu bukan terima 1 juta, 10 juta Bu. Transfer pahala-pahala kebaikan dia. Makanya sampai ada tuh Hatim Al-Asam 1 malam gak bangun tahajud. Pagi-paginya istrinya kayak mencela dia gitu. Kamu tadi malam gak bangun tahajud. Kata Hatim Al-Asam, tenang, saya emang gak bangun tahajud. Akan tetapi pas lewat masjid tadi tuh, di depan masjid saya dengerin ada kira-kira 10 orang lagi ngomongin saya di sana. Saya udah minta sama Allah biar pahala tahajud mereka tadi malam dikirimkan ke dalam rekening amal perbuatan saya. Jadi nggak tahajud tapi dapat pahala 10 orang tahajud. Saudara sekalian, cerita terakhir
Ada seorang perempuan meninggal dunia. Waktu dia hidup tuh biasa-biasa aja, normal-normal aja. Ibadah ada tapi sedikit. Dosa banyak. Teman-teman, sama nih kayak kita normal aja, biasa-biasa aja hidupnya. Meninggal dunia. Dapat seminggu, 2 minggu kemudian ada ulama di kampung itu mimpiin perempuan itu. Dalam kuburnya dia nikmat luar biasa, enak luar biasa dalam alam kuburnya. Syekh ini, ulama ini nanya, guru ini nanya, kiai ini nanya, wah kamu enak bener dalam alam kuburnya, nggak nyangka saya. Amal ibadah apa yang Allah terima darimu, menjadikan kamu dibahagiakan dalam alam kuburmu ini? Aduh Syekh, Yai, saya nggak punya cukup amal ibadah untuk bisa saya dibahagiakan sebahagia ini. Untuk saya disenangkan dalam kubur sesenang ini. Akan tetapi Syekh, saya berterima kasih kepada Bu Erna, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Fulana, Bu Salma. Tiap hari kerjaannya ngomongin saya mulu Syekh. Pahala mereka tiap hari dikirimin kepada saya. Makasih ya Allah. Mudah-mudahan mereka terus saja ngomongin saya. Biar pahala dari mereka nggak putus-putus Allah kirimkan kepada saya. Jadi mulai sekarang, kalau dengar ada orang menyakitimu, ngomong sesuatu yang buruk kepadamu, ucapkan Alhamdulillah. Ada transferan pahala nih. Insya tuh bikin hati kamu lega 3 hal itu. Ya Bu, yang pertama ingat kamu hambanya. Yang kedua ingat kita punya Nabi Muhammad yang begitu menyayangi kita. Yang puncak harapan tertingginya adalah keselamatan kita. Dan yang ketiganya ingat bahwasanya kita menuju kematian. Kita semua bakal mati. Maka jangan terlalu sakit hati atas apapun yang terjadi, sebab semuanya akan kita tinggalkan pergi. Nggak apa-apa hidup di dunia sakit, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat nanti Allah bahagiakan kita insya Allah. Hidup di dunia nggak seberapa seneng, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat biar kita seneng insya. Yang sabar atas segala ujian apapun, sebab kita semuanya pasti akan datang ajal menjemput kita. Kita pun berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kata Nabi Muhammad, suratul Fatihah 5 quri'at laha. Surat Fatihah tergantung niat bacanya buat apa. Kita minta kepada Allah, semoga dengan suratul Fatihah ini Allah mengabulkan segenap hajat-hajat kita. Yang sakit-sakit biar pada sehat insyaallah. Yang sedang sulit mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit semoga Allah luaskan. Yang sedang sempit dunianya, ekonominya, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sedang sempit hatinya, yang sedang sumpek rasa hatinya, mudah-mudahan hatimu Allah lapangkan. Kita minta kepada Allah, orang-orang tua kita semoga Allah bahagiakan. Yang orang tuanya masih ada, mudah-mudahan Allah bahagiakan hati mereka. Disibukkannya orang-orang tua kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang orang tuanya sudah meninggal dunia, semoga Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Dan menjadikan yang kita lakukan pada hari ini
sebagai amal jariah yang mengalir pahalanya untuk mereka insya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membahagiakan hidup kita, mengakhiri hidup kita dalam husnul khotimah. Kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga. Kita minta kepada Allah, semoga di akhirat nanti kita bisa ada di belakang bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan dijadikan sebagai umatnya yang solehah. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu mau baca sholawatan bersama? Enggak buru-buru, sekarang jam 4 lewat 4 menit, enggak apa-apa? Silahkan yang masih punya air, dibuka airnya masing-masing. Nanti kasihin juga kepada yang sedang sakit. Kasih minum kepada yang sedang sakit. Insya Allah Bu. Ini tibbil gulub. Salah satu dari bacaan mujarab. Yang sudah habis airnya nggak usah ngambil air tetangganya ya. Kita mau baca tibbil qulub 8 kali. Yang 5 kali tanpa nada, tanpa irama, yang 3 kali dengan pakai irama. Katanya kalau baca tibbil qulub tuh Bu, dari yang ngajarin 8 kali ya. Dari yang mengijazahkan tibbil qulub ini 8 kali atau 80 kali. Kemudian kita akan baca sholawat yang tadi, sholawat daruratnya 10 kali. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang susah-susah diangkat semua kesusahannya insyaallah. Keadaan-keadaan kita semua Allah selamatkan semuanya insyaallah. Amin. Yuk kita baca dulu salawat tibbil qulubnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودوائها
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca salawat darurat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Fatihah bil qabul wa min kulli sul ila hadrat Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqis shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlil khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah
warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah semua hajat-hajatnya ya Allah. Kabulkanlah hajatnya ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkanlah ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang sakit ya Allah. Yang sedang sulit mudahkanlah ya Allah. Ada banyak hal di atas muka bumi ini yang kami kesulitan ya Allah. Akan tetapi bukankah di sisimu tak ada yang sulit? Bukankah di sisimu semuanya mudah? Kami mohon kepadamu ya Allah, fahzim biusrika usri. Semua kesulitan-kesulitan kami ya Allah, hancurkanlah dengan kemudahan darimu. Jadikanlah yang sulit-sulit jadi mudah ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihatlah kepada hati-hati kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami ya Allah. Luaskanlah hati kami ya Allah. Didiklah hati kami ya Allah. Tatalah hati kami ya Allah. Pandu hati kami ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah. Biar kami ngerti menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Seperti yang Engkau ridhoi. Seperti para perempuan-perempuan solehah telah menjalankan kehidupannya dan menata hatinya ya Allah. Jadikanlah hati kami bercahaya seperti hati para perempuan-perempuan solehah ya Allah. Jadikanlah hati kami terdidik seperti terdidiknya hamba-hambamu yang soleh-solehah ya Allah. Bimbing kami biar sholatnya benar. Bimbing kami biar sedekahnya ikhlas. Bimbing kami ya Allah agar bagus dalam menjalankan kehidupan kami ya Allah. Yang jadi istri di antara kami bimbinglah ya Allah hingga dia bisa menjadi istri yang salehah. Bantulah dia agar bisa sabar menghadapi kehidupannya ya Allah. Yang jadi anak di antara kami yang masih pada punya orang tua. Ya Allah, mampukan dia untuk dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Dimanapun mereka berada, bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup di atas muka bumi ini, bahagiakanlah mereka ya Allah. Sibukkanlah mereka denganmu ya Allah. Sibukkanlah mereka dengan ibadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala dosa. Lapangkanlah hati mereka ya Allah. Yang orang tuanya sudah berada dalam alam kubur, kami titip kepadamu ya Allah. Kami titipkan orang tua kami kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah mereka dengan caramu. Nyamankanlah kuburnya sesuai dengan kedermawananmu. Muliakanlah mereka dengan kemuliaanmu. Kumpulkanlah mereka dengan hamba-hambamu yang soleh-solehah. Rasakanlah kepada mereka syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, pandanglah anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala dosa. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari narkoba. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan anak-anak kami dari perzinaan. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas. Jauhkan anak-anak kami dari perjudian. Jauhkan anak-anak kami dari apapun yang melenakan mereka ya Allah. Jadikan mereka hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjaga sholatnya ya Allah. Dan jadikanlah kami orang tuanya sebagai orang tua yang selalu menjalankan kewajibannya baik kepadamu maupun kepada hamba-hambamu ya Allah.
Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Birahmatika ya arhamar rahim. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Berkahilah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Kabulkanlah hajat semuanya ya Allah. Karuniakanlah segala kebaikan bagi kami semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.